Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Real Estate Indonesia atau REI Banten menggelar musyawarah daerah ke-8 di Hotel Aston Serang, Kota Serang pada Kamis 26 Oktober 2023. Musda REI Banten ke-8 kali ini mengangkat tema menjalin kebersamaan menuju REI Banten kuat dan solid. Kegiatan Musda REI Banten ke-8 ini dibuka langsung oleh Wali Kota Serang, Syafruddin secara simbolis dengan menabuh beduk bersama Ketua DPP REI Joko Suranto dan Ketua DPD REI Banten Roni Hardianto Adali. Salah satu agenda Musda DPD REI Banten ke-8 yang dihadiri puluhan pengusaha properti se-Banten yakni pergantian ketua. Ketua DPD REI Banten Roni Hardianto Adali mengatakan, salah satu tujuan kegiatan Musda REI Banten ke-8 ini digelar dalam rangka memilih pergantian ketua baru untuk masa periode 2023-2026. Ini adalah momen yang penting buat kita semua, karena ini akan menentukan masa depan REI ke depannya. Namun saya berharap dan insya Allah dengan rasa kebersamaan, rasa kekeluargaan kita, acara Musda pada hari ini bisa berjalan dengan lancar, aman, damai, kondusif, dan menyejukkan, sehingga bisa terpilih pemimpin yang amanah, pemimpin yang mempunyai integritas, pemimpin yang siap mengabdi, pemimpin yang bisa menjalankan dan membantu teman-teman anggota serta melayani teman-teman anggota, dan pemimpin yang bisa membawa REI Banten semakin maju dan bersinar. Pada kesempatan itu Roni juga menyampaikan dengan persatuan dan kebersamaan antara anggota REI Banten, pihaknya optimis bisa lebih siap dan lebih tangguh dalam menghadapi tantangan bisnis properti ke depannya. Terlebih kata dia, pada tahun 2024 ada sejumlah tantangan yang akan dihadapi para pebisnis properti yang tidak menentu, di antaranya pemilu tahun 2024 dan kenaikan suku bunga Bank Indonesia. Dan kita tahu ke depannya kita akan menghadapi pemilu atau tahun politik 2024, dan biasanya kondisinya adalah wait and see. Ini mungkin saja bisa membuat terjadinya perlambatan ekonomi yang berdampak terhadap bisnis kita. Jadi tentunya kita harus waspada dan harus hati-hati. Dan yang kedua adalah tantangan terkait dengan terbatasnya kuota FLPP khususnya bagi para pengembang rumah subsidi, karena 2024 kuotanya hanya 166.000, ini lebih kecil dibandingkan tahun ini 200.000. Namun saya yakin teman-teman DPP, Kang Joko beserta jajarannya pasti akan mencarikan solusi terbaik, karena Kang Joko ini mempunyai jaringan cukup luas di pemerintahan pusat maupun dengan stakeholder yang terkait. Tantangan yang ketiga kata Roni yakni bisnis properti masih dibayangi dengan resesi global yang sampai saat ini masih terasa. Bahkan suku bunga BI sudah naik lagi 25 poin. Menurutnya kenaikan suku bunga BI tersebut akan berdampak pada perlambatan realisasi KPR rumah komersil di bawah 1 miliar. Nah, itu juga harus hati-hati. Dan yang terakhir, yang keempat, adalah perkembangan teknologi yang begitu pesat dan masif. Jadi tentunya kita mau tidak mau, suka tidak suka harus melek teknologi digital. REI Banten sendiri sedang dalam proses transformasi dari sistem manual menuju ke sistem platform berbasis digital, teknologi digital. Sementara itu, Wali Kota Serang Syafruddin membuka lebar-lebar peluang investor properti di Kota Serang dengan catatan tidak masuk dalam kawasan zona hijau atau mengalihkan lahan persawahan produktif. Jadi saya atas nama pemerintah Kota Serang mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, terutama kepada para pengusaha yang ada di Kota Serang, terutama pengusaha perumahan, dan untuk Kota Serang terbuka lebar-lebar
untuk para pengusaha developer atau perumahan yang ada di Kota Serang, karena memang tanahnya masih luas, kemudian juga penghuninya juga luar biasa dengan perkembangan penduduk pada saat ini, karena Kota Serang ini adalah ibu kota Provinsi Banten, kemudian perkantoran Provinsi Banten ada di wilayah Kota Serang, termasuk juga perkantoran Kabupaten Serang ada di Kota Serang. Jadi perkembangan penduduknya ini sangat luar biasa. Silakan bagi para pengusaha perumahan, kami membuka lebar untuk bisa usaha di Kota Serang. Guna menarik investor properti tertarik berinvestasi properti di Kota Serang, Syafruddin berjanji akan mempermudah seluruh perizinan pendirian perumahan di wilayahnya, kecuali kata dia wilayah yang masuk dalam kategori zona hijau. Dan insya Allah segala sesuatunya, baik masalah perizinan dan lain sebagainya, termasuk juga kondusivitas Kota Serang, insya Allah dijamin tidak ada hal-hal yang sulit, semuanya insya Allah dipermudah. Adapun kata Syafruddin, dari 7 kecamatan yang ada di Kota Serang, pihaknya merekomendasikan Kecamatan Cipocok Jaya dan Taktakan menjadi pilihan tepat untuk membangun perumahan karena masih memiliki lahan yang luas. Yang paling dominan itu di Kecamatan Taktakan dan Cipocok Jaya.